puji Tuhan, kita jumpa lagi dan saya percaya rahmatnya selalu baru, berkatnya selalu baru. Pagi hari ini saya kemarin dihubungin Pak Yongki minta materi dan saya sudah kirim, nggak tahu nyampe apa enggak ya. Karena tadi pagi sempat, oh ya, oke. Ini saya mau bicara tentang hubungan suami istri yang paling paling berdampak. Kalau kita kerjakan dampaknya baik, kalau kita nggak kerjakan dampaknya buruk sekali ya, karena ini adalah kekuatannya suami istri. Kita buka dulu ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Saya bacakan dulu ayat ini dan nanti kita sama-sama belajar ya. Nah ini 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ayat itu berkata begini Bapak Ibu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya tadi ngobrol sama Pak Yongki sebentar. Pak, ini kira-kira saya sudah pernah sampaikan belum ya? Pak Yongki bilang sudah, sampaikan lagi, kalau misalnya sudah pun pasti ada pencerahan baru gitu ya. Kita belajar Bapak Ibu ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 itu terdiri dari 7 ayat ya. Ayat 1 sampai 6 itu ditujukan kepada wanita sebagai istri. Terus kemudian 1 ayat, yaitu ayat 7, ditujukan kepada pria sebagai suami. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah merenung nggak? Tuhan itu kalau bicara sama wanita butuh 6 ayat, ya, ayat 1 sampai 6. Ya. Tapi buat pria cukup 1 ayat. Ya, gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Nanti kalau Anda baca di 1 Timotius pasal 2, Tuhan bicara sama wanita 8 ayat. Ya, buat 7 ayat gitu, terus kemudian buat prianya 1 ayat juga gitu. Ya mungkin karena wanita itu bebannya berat ya kan, terus kemudian persoalannya banyak, makanya Tuhan kasih 6 ayat supaya lebih kuat. Atau mungkin begini juga, karena wanita itu makhluk ngobrol, ya, makhluk cerita, makhluk detail, makanya Tuhan pakai 6 ayat gitu. Pria kan makhluk to the point gitu ya. Tapi mungkin juga begini, ada wanita juga yang punya karunia ngeyel, ya ngeyel. Ngeyel itu bahasa Surabaya, ya. Apa itu ya? Ngotot, ya, keras kepala, nggak bisa dikasih tahu. Nah, makanya dikasih 6 ayat juga bisa ya. Tapi yang tahu kita sendiri, gitu. Nah, tapi nggak usah jadikan persoalan. Kita mau belajar jadi baik hari ini. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan saya mulai dari ayat 7. Ayat 7 itu punyanya pria, 1 ayat, tapi 1 ayat itu hidupnya pria ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia,
yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi tersirat dan banyak orang tidak menyadari di sini bahwa doanya pria, doanya suami itu garansinya adalah istrinya sendiri, ya. Jadi pria itu mau kuat berdoa, doa puasa, doa semalam suntuk, doa sampai kepenuhan Roh Kudus, lidahnya melilit-lilit berbahasa roh, ya. Tapi garansinya doanya pria itu adalah istrinya, ya, supaya nggak terhalang. Ya, gimana supaya doanya nggak terhalang? Kalau doa nggak terhalang, berarti pekerjaannya diberkati, semua diberkati. Nah, firman Tuhan mengatakan istri itu harus ditempatkan sebagai teman pewaris dari kasih karunia, ya. Teman pewaris dari kasih karunia. Teman pewaris itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan secara visual supaya Anda nangkep gambarannya begitu, kira-kira begini. Kalau ini suami, ya ini suami, ini tulisannya sudah mulai pudar ini kayaknya. Ini suami, ini istri, ya. Nah gitu. Istri itu harus ditempatkan sebagai teman pewaris dari kasih karunia kayak gini. Nah, gini ya. Makanya disebut teman karena tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Secara martabat itu pria sama wanita itu sama-sama mahal, sama-sama diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Terus dua-duanya ditebus oleh darah Yesus juga. Makanya nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah. Terus kemudian kalau bahasa kitab Kejadian itu adalah penolong sepadan, nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi. Nah kalau hubungannya suami istri sudah terjalin kayak gini, ya maka yang namanya kasih karunia itu bakal dicurahkan. Apa itu kasih karunia? Ya, tadi itu pujian terakhir itu enak banget, ada kaitannya dengan ini. Nah, kasih karunia itu Bapak Ibu adalah kekuatan Tuhan yang supranatural. Kalau turun di antara hubunganmu suami istri, maka akan terjadi ya hubungan Anda suami istri masuk ke dalam satu level kekuatan gini. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup terbuka, dan Anda hidup dalam kekuatan Tuhan yang supranatural itu. Jadi kira-kira begini ya, kasih karunia dicurahkan, terus kemudian doa dijawab gak terhalang, yang dikerjakan berhasil, yang dibangun berhasil, anak-anak tertampung dengan baik, kayak begini Bapak Ibu ya, nah gitu. Nah, yang terjadi itu seringkali ya, ini yang saya tahu di Indonesia ya, karena saya belum pernah ke Amerika ya. Ada banyak orang Indonesia itu merendahkan istri dengan kalimat begini. Karena dia merasa yang kerja keras, yang cari uang gitu ya. Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Istri itu tahu banyak, saudara. Cuman nggak dikasih kesempatan bicara, itu aja ya kan. Terus kalau saya dulu tahun-tahun 2002, gitu. Pokoknya sebelum ikut camp pria, saya dulu suka begini. Kak, saya kurang apa? Kamu uang tinggal ambil, rumah tinggal masuk, mobil tinggal pakai. Kurang apa? Tapi Tuhan bicara keras di hati saya, kurang ajar kamu, gitu ya. Jadi kalau ada suami sombong, itu sama dengan begini, saudara ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik ini peragaan saya ini ya. Itu sama dengan dia rendahkan istrinya dan kemudian dia merasa yang paling bisa, merasa hebat itu, yang terjadi begini, dia merasa lebih, nah kayak gini, karena dia merasa lebih tinggi gitu ya. Nah, itu kalau ada suami merendahkan istri. Tapi sama kalau ada istri yang nggak bisa tunduk kepada suami, itu juga berbahaya ya, berbahaya. Kenapa? Karena sama dengan dia juga meninggikan dirinya. Saya lagi nolongin suami istri yang bermasalah gitu ya. Istrinya ini penghasilannya besar, kerjanya mapan. Sementara suaminya kerjanya kadang kerja, kadang enggak gitu. Jadi enggak jelas gitu. Oh, itu istri sombong banget loh. Istri itu sampai ngomong begini, kamu itu ya, aku tanpa kamu bisa hidup sendiri. Kamu itu datang ke sini kan cuman modal celana.
dan dalamnya. Dan saya mau kasih tahu, kalau ada istri sombong merendahkan suaminya, sama juga dia merasa lebih tinggi kayak gini. Nah, bocor juga gitu. Itu kalau saling merendahkan ya. Kalau bertengkar terus, itu ya kayak gini, ya gitu, nggak bisa nampung, kira-kira begitu. Kalau bertengkar terus, ya, makanya begini terus, ya kan. Terus kalau nggak sepaham, selalu beda pendapat dan nggak bisa menyatukan, gitu. Akhirnya jalan masing-masing, ya kayak gini, nggak nampung apa-apa. Gitu. Terus kalau ada selingkuhan, kalau ada selingkuhan tuh kayak begini, nah, gitu. Kayak di sekat tengah begini. Nah, itu juga nggak nampung apa-apa. Makanya saya kalau nanganin orang selingkuh itu biasanya prianya selalu bicaranya begini. Kasihan Pak, kalau saya buang dia nanti nggak bisa hidup karena selama ini aku yang hidupin dia. Saya bilang goblok kamu. Kamu kalau buang dia, kamu akan menjadi lebih baik. Dia juga akan menjadi lebih baik. Jadi makanya buang selingkuhan itu nggak boleh pakai pikir-pikir. Pokoknya begitu sadar itu salah, buang. Nah begitu. Dan jangan ditengok lagi. Termasuk begini, rumah tangga yang diobok-obok oleh mertuanya, oleh orang tuanya sama kayak di sekat begini juga. Ya, perusak rumah tangga itu sebenarnya nggak orang jauh, seringkali justru orang dekat. Gitu. Makanya Anda yang sudah punya mantu, yang sudah punya anak-anak beranak cucu gitu, jangan campurin urusan rumah tangga anakmu. Supaya apa? Supaya terjadi betul-betul hubungan yang betul-betul menyatu dan bisa menampung berkat. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau belajar supaya hubungan kita itu betul-betul rapat dan bisa nampung berkat. Ini kekuatan sebuah hubungan suami istri. Nah, ada dua tanggung jawab suami terhadap istri, ada dua tanggung jawab istri terhadap suami. Kita bahas dulu dua tanggung jawab suami terhadap istri ya, istrinya sendiri, bukan istri orang lain ya. Gitu. Nah, yang pertama adalah hidup bijaksana terhadap istri. Tadi itu ayatnya begitu ya. Bijaksana itu banyak orang tidak bisa melakukan karena nggak ngerti. Gitu. Bijaksana itu artinya memahami. Nah, gitu. Memahami itu artinya ngertiin kalau bahasa Jakartanya. Jadi yang dituntut penuh pengertian itu bukan wanita tapi pria. Supaya hidupnya pria itu penuh pengertian terhadap istrinya. Saya mau bicara simpel aja pagi hari ini, malam hari ini supaya Anda nangkap pesannya jelas dan kemudian dilakukan. Yang sudah nikah ya, yang sudah ditinggal pasangannya ya siapa tahu dapat jodoh. Tapi buat anak cucu lah ya, nasihatinya seperti ini, kira-kira begitu. Ini sebenarnya materi seminar saya ini sesi 4 sebenarnya ya gitu. Saya punya 10 sesi dan itu berkaitan semua ya gitu, kira-kira gitu. Nah, saudara, bijaksana itu artinya memahami artinya penuh pengertian. Apa sih istrimu yang harus dipahami? Satu itu gini, para pria yang mendengar ini, saya lihat tadi prianya cuma sedikit ya. Memang kalau semangat itu wanita, kalau hal-hal rohani lebih semangat. Padahal saya pinginnya itu ya pria, karena pria itu pemimpin rohani, harusnya selain pemimpin perusahaan, pemimpin apapun, harusnya seorang pria itu menjadi pemimpin rohani di dalam rumahnya. Nah gitu. Ya. Nah, yang harus dipahami satu adalah istri itu kaum yang lebih lemah. Jadi seperti apapun model badannya, percayalah istrimu tetap dia kaum yang lebih lemah, kata firman Tuhan. Ya. Sekali waktu Bapak Ibu saya berdiri di depan eskalator di mall, di sebuah mall di Manado, ya. Terus saya lihat ada suami istri turun dari eskalator itu ya. Saya ada di depannya gitu sama almarhum istriku. Saya lihat itu istrinya itu nenteng tas kresek besar-besar kiri kanan gendong baby, sementara suaminya itu cuma pakai ransel kecil terus main gadget. Dalam hatiku sontoloyo ini pria ya kan? Gitu. Bapak Ibu, saya kalau jalan sama istriku selama aku masih bisa bawa, semua saya bawa. Saya nggak izinkan istriku bawa apapun. Hanya satu yang saya nggak boleh bawa ya, tasnya. Tasnya itu kayaknya nggak enak kalau saya yang bawa. Nah gitu.
Nah di rumah kita sering terjadi begitu ya. Istri ngomong, Pak, tolong Pak kulkas itu digeser deket colokan supaya kabelnya nggak usah panjang-panjang. Ya, nanti Papa geser. 2 minggu nggak digeser. Akhirnya istri geser kulkas sendiri, ya kan? Tempat tidur, geser tempat tidur. Meja makan, geser meja makan. Ya, makanya nanti para pria setelah Zoom ini coba lihat. Lengan istrimu lebih besar dari lenganmu ya. Karena apa? Yang geser ini itu gitu. Makanya pria itu harusnya jadi hero dalam rumah. Melakukan semua selama masih bisa dilakukan, lakukan. Nggak ada istilah pekerjaan pria, pekerjaan wanita sebenarnya. Kerjasama itu yang ada. Dan pria harusnya mengambil porsi yang lebih besar gitu. Terus yang kedua yang perlu kita pahami istri kita adalah perbedaan ya. Kita itu nikah sama orang yang beda, gak sama dengan kita. Makanya seumur hidup, ini dilakukan seumur hidup ya. Seorang suami itu harus memahami bahwa istrinya itu nggak sama dengan dirinya. Anda boleh tulis, boleh enggak, tapi harus diingat ya. Saya katakan begini, kalau ada suami memaksa istrinya menjadi sama dengan dirinya, itu sama dengan membunuh potensi dan karakter istri sendiri. Nggak usah dipaksa. Kenapa? Karena dia memang beda sama Anda. Saya ini perbedaannya sama istri banyak, Bapak Ibu. Istriku yang sekarang ini orang Manado. Saya orang Jawa Timur, saya orang Malang. Ya. Terus kemudian makan dia suka pedas, aku suka manis. Kalau ngikut saya, mulutnya nggak enak. Ngunyahnya itu kayak terpaksa. Tapi ya dia lakukan demi rumah tangga. Ya. Kalau saya makan makanannya dia, bisa mencret. Ya kan? Tidur berdua, dia harus gelap, ya. Saya harus terang, dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap, nggak akan tidur, ya kan? Ya itu harus bijaksana juga, ya. Itu baru tidur, masih banyak hal yang kita betul-betul harus belajar memahami, ya. Terus yang ketiga yang perlu kita pahami, istri kita ngertiin apanya? Yang ketiga adalah kekurangannya. Nah, gitu. Kita harus sadar betul bahwa kita itu menikah sama orang yang banyak kekurangan, tapi jangan lupa juga melihat banyak kelebihannya juga gitu. Dan jangan lupa juga kita ini juga punya kekurangan gitu. Saya nikah 2 kali, almarhum istriku dulu pelupannya luar biasa, Bapak. Yang sekarang ini pelupannya lebih luar biasa, ya. Kapan itu melayani ke Tangerang, sudah masuk tol dalam kota, sudah berada di depannya Polda Metro Jaya, tiba-tiba dia nengok ke bawah, terus dia ngomong begini, aduh Pi, minta maaf, kenapa? Mami ternyata lupa nggak pakai sepatu, cuman pakai sendal jepit. Nah biasanya wanita kalau salah itu cari jalan keluar sendiri. Dia ngomong begini, udah nanti gini aja Pi, papi yang masuk ruang ibadah, mami tak nunggu di mobil aja. Oh enggak begitu, kita harus berdua ke dalam gereja ya. Saya enggak banyak ngomong, langsung keluar tol, saya masuk mall sama dia beli sepatu. Ya, nah, gitu. Masuk mobil lagi saya ngomong, Mi, ya Pi, ini kalau sampai terjadi 20 kali, bangkrut aku. Tapi kemudian ternyata bulan depan begitu ke Bondowoso, lupa lagi, saya nggak dibawakan ikat pinggang ya. Terus kemudian dia ngomong begini lagi, Pi, nggak apa-apalah kan papi sudah nggak punya pinggang. Bapak Ibu yang perutnya gede-gede bersyukur loh, karena apa? Nggak pernah sakit pinggang. Ya. Pinggang nggak punya, yang punya cuma perut sama bokong. Saya nggak marah ya, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi kemudian bulan berikutnya saya ada yang ngasih itu ikat pinggang Hermes, saudara-saudara. Dan mungkin hasil nggak marah tadi itu ya. Tapi yang pasti bahwa kita sedang hidup dengan orang yang banyak kekurangan dan kita harus paham itu. Jangan nuntut. Telan habis saja pokoknya. Kekurangannya telan habis ya. Terus kemudian yang berikutnya yang kita harus pahami, yang keempat, ketika sedang menstruasi atau datang bulan sampai nanti menopause ya. Kenapa? Nah banyak pria ini dianggap remeh gitu. Padahal ketika istrimu sedang mens datang bulan itu kan hormonnya naik turun nggak jelas, bisa mempengaruhi emosinya jadi sensitif ya.
Pagi-pagi senyum-senyum, siang sedikit ternyata cemberut, tiba-tiba cekakakan, tiba-tiba nangis. Bentuk perhatiannya sederhana aja kok sebagai suami. Kalau saya cuma begini, Pak, ya Pak, lagi main ya? Iya. Tapi sekali waktu malah saya ditanya, saudara. Pak, ya Pak, ini istri saya yang dulu ya. Lagi main ya? Loh, kok tanya begitu? Ya, Papa kelihatan aneh hari ini. Jadi Anda harus paham itu, perlu dipahami. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhannya. Ya. Apa kebutuhan istri? Banyak, tapi nomor satu kebutuhan istri itu adalah didengar oleh suaminya. Nah ini paling sulit, ya paling sulit. Kenapa? Karena ya istri itu butuh didengar gitu. Dan pria seringkali nganggap ini nggak penting. Saya punya anak mentor, ganteng, istrinya cantik, pekerjaannya mapan. Tapi istrinya itu bisa selingkuh sama tukang gaduh-gaduh di depan rumah. Ya gara-gara nggak didengar ini, gitu ya. Jadi suaminya itu kalau diajak ngobrol gitu ya, boleh ngobrol? Ntar sebentar lagi ya, masih satu belum selesai, keluar lagi, ya kan? Terus begitu pulang, sudah selesai, bisa ngobrol. Nanti kita sambil makan ya, papi mandi dulu, mandi ya, sambil makan ngobrol. Tiba-tiba sambil makan itu diajak ngobrol istrinya. Nanti deh sambil tiduran aja kita ngobrol. Nah, sambil tiduran ngobrol. Dan ternyata tidur beneran dia. Lama-lama jengkel loh, karena berkali-kali itu selalu terjadi begitu. Nah, sekali waktu ini ibu beli gado-gado di depan rumah, dan tukang gado-gadonya sedikit cerah lah ya, masih muda. Terus ini ibu kalau beli gado-gado sambil nyecret, mulutnya itu ngomong terus, dan tukang gado-gado ya cuman manggut-manggut sambil ngulek, ya kan? Malah kadang-kadang tukang gado-gadonya ngomong begini, Ci, kalau pakai baju seperti itu dan warna itu kelihatan lebih muda loh, lebih pas. Suaminya nggak pernah ngomong begitu, ya kan? Karena sering terjadi begitu, lama-lama jatuh. Nah, kalau sudah begitu, pria baru kelabakan. Gitu. Makanya penting loh bapak-bapak ya dengar istri itu. Bahkan karena wanita itu makhluk ngobrol, seorang pria itu harus mampu mendengar istri ketika istri hanya cerita dan nggak penting. Nah ini yang paling sulit ya, karena nggak penting gitu. Sampai level itu, seorang pria harus mampu mendengar istrinya ketika istrinya hanya cerita dan nggak penting, nggak perlu solusi, nggak perlu jawaban, cukup didengar. Pagi-pagi istriku wajahnya itu kayaknya bermasalah. Tiba-tiba dia ngomong, Bih, aku tadi malam mimpi, kayaknya akhir zaman ini. Ya. Serem banget cerita ya. Tak dengerin dia cerita. Terus ada ayatnya lagi, terus ayatnya dibaca panjang lah. Dalam hati gue, ini mau khotbah apa mimpi sebenarnya. Terus kemudian habis baca ayat itu dia tanya begini, apa ya kira-kira ini? Artinya ini apa kira-kira? Terus aku ngomong begini, aku dengar ceritamu bingung loh, Mi. Kok suruh ngartikan? Terus dia ngomong, oh ya wis gak apa-apa, yang penting udah didengar. Makasih ya, aku sudah sedikit plong karena udah didengar. Nah gitu loh kadang-kadang. Bapak-bapak juga perlu tahu loh. Memang wanita itu kan makhluk unik, unik. Kalau sudah bertobat unik, tapi kalau belum bertobat aneh. Yang aneh itu begini, sen kiri belok kanan, nah itu masih golongan aneh. Kalau yang unik itu ya seperti tadi itu, kadang-kadang perlu didengar tapi nggak perlu solusi. Nah, gitu. Itu kebutuhannya istri. Ya. Terus tanggung jawab yang kedua, mari kita lihat. Hormatilah istrimu sebagai hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang kedua adalah menghormati istri. Nah ini sulit karena rata-rata justru yang perlu dihormati itu pria. Tapi di sini ada ayat seorang suami juga harus menghormati istrinya. Apa itu menghormati? Menghormati itu artinya menghargai. Menghargai artinya menempatkan di tempat yang semestinya, yang menurut firman, bukan menurut kita, bukan menurut budaya, bukan menurut siapapun, tetapi menurut firman. Nah, tempat yang semestinya istri itu adalah nomor satu, kayak begini tadi.
Ya, nggak boleh disekat. Nah gitu, nggak boleh ada siapapun, nggak boleh lebih rendah dan lebih tinggi. Seperti ini. Nomor 1. Prakteknya gimana? Nah, prakteknya menjadikan istri nomor 1 itu begini. Ya, istri harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Itu 1. Ya. Jadi istrimu itu harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Kenapa? Karena banyak istri kepahitan itu karena suaminya itu terlalu banyak teman. Ya, teman mancing, akhirnya mancing masalah. Nah gitu, ya kan? Saya punya teman karena teman mancingnya banyak, terus kemudian mengabaikan istrinya, malam tahun baru istrinya bilang, "Pi, di rumah ini malam tahun baru, malah mancing." Hilang 2 hari di Selat Bali. Ya. Di Selat Bali itu terayun-ayun ombak karena kehabisan solar, udah 2 hari. Oh, pulang itu sudah pucet, umel, kusut, ditemukan sama patroli begitu. Nah, puji Tuhan ketemu. Makanya jangan lupa loh, kalau istrimu bicara dengerin, karena salah satu kenapa suami harus mendengarkan istri, ya istri itu tempatnya Tuhan bicara, nggak akan bicara lewat orang lain dulu sebelum bicara sama lewat istrimu, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, jadi istrimu harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Dan banyak juga pria begini mengubah keputusannya dengan istri karena keputusan dengan teman. Saya mau kasih tahu begini, di kantor itu ada partner kerja, di gereja ada partner pelayanan. Tapi istri itu adalah partner hidup. Kalau saya memilih begini, lebih baik saya bisa tidak sepakat sama siapapun, tapi saya masih tetap sepakat sama istri. Karena apa? Teman pewaris kasih karunia nanti itu. Gitu. Kalau yang lain kan teman-teman biasa, di gereja teman biasa, di lingkungan kita teman biasa, tapi istri itu teman pewaris dari kasih karunia yang mendatangkan kasih karunia, yang mendatangkan berkat. Makanya istrimu tidak boleh dijadikan tidak lebih penting dari teman-temanmu, harus lebih penting dari teman-teman. Teman apapun. Dua, istri harus menjadi lebih penting dari hobi. Nah, hobi ini kadang-kadang itu memang jadi masalah. Saya di Manado lagi nolongin suami istri berantem terus gitu. Ketika saya datang ke rumahnya, suaminya ngomong begini, "Saya malas Pak, saya sudah 2 bulan nggak kerja." Loh kenapa? Saya itu kalau pulang kerja Pak, anjing saya itu bahagia nyambut saya. Istriku yang menggonggong terus. Loh, saya bilang kebalik ini. Harusnya anjing yang menggonggong, istri yang bahagia. Ini malah anjingnya yang bahagia, istrinya gonggong terus. Nah, kita tak suruh ngomong tuh, suaminya ngomong ya. Ngomong banyak juga tentang keuangan, diomongin ini hasil dari sini, dari kerja buat ini, terus dari bisnisnya buat ini gitu, karena dia seorang anggota dewan, jadi gajinya itu diserahkan istri untuk ngatur ini, terus yang bisnisnya dia ya jelas gitu, sebenarnya jelas gitu. Cuman istrinya ngomong juga, salah satu istrinya ngomong begini, "Pak, saya ini terus terang kecewa sama hobinya suami saya itu ya, motor balap itu yang trail itu ya, itu ada 7 apa berapa begitu. Terus kemudian anjing ada 17. Terus kemudian oh, pokoknya intinya hobinya itu yang merusak hubungannya. Hobi boleh, tapi jangan sampai hobimu menggeser istrimu. Itu akan bermasalah nanti, bermasalah besar. Karena apa? Anda sedang mengingkari apa yang diatur oleh Tuhan. Gitu ya. Terus yang ketiga yang kita harus lakukan, istri kita harus menjadi lebih penting dari pekerjaan. Artinya gini, jangan meremehkan pekerjaan juga. Maksud saya gini, kalau istrimu itu tempatnya benar antara istri dan pekerjaanmu, prioritasnya benar, maka pekerjaanmu pasti diberkati. Nggak mungkin nggak. Kalau sampai belum diberkati, mungkin salah satunya karena prioritas Anda salah. Ya, kalau saya sudah memutuskan, saya sebagai hamba Tuhan, yang utama dalam hidup saya adalah Tuhan, tapi nomor satu dalam hidup saya adalah istri dan anak-anak saya. Dan nomor 1 istri, nggak boleh digeser dengan anak, nggak boleh digeser dengan cucu. Nah biasanya
Kalau sudah punya cucu, hatinya pindah ke cucu. Nah itu, yang sudah punya cucu, wajahnya mulai kelihatan, ya kan? Nah itu nggak boleh, ya kan? Tetap harus sama istri. Seumur hidup ini nggak boleh digeser. Kenapa? Karena kan semua bakal ninggalin kita. Tapi yang tidak pernah ninggalin kita, ya pasangan kita seumur hidup. Makanya jangan digeser dengan apapun, termasuk cucu. Ya, cucu saya ini totalnya sudah 7, Bapak Ibu, ya, dan sebentar lagi malah 9. Jadi ada satu mantu saya itu yang jenis dilempar sarung aja hamil, kira-kira begitu. Anaknya sudah 4 ini, ya kan? Luar biasa, tapi nggak apa-apa, berkat itu, ya. Gitu. Terus kemudian berikutnya, apa yang harus kita hormati istri kita, yang bagaimana kita menghormati istri kita, lebih penting dari pekerjaan. Berikutnya lebih penting dari pelayanan. Nah, gitu. Untuk apa kita dalam pelayanan disanjung-sanjung orang, dikagumi orang, tapi istri kita nggak kagum sama sekali. Saya punya anak mentor ngomong begini, "Pih, kapan ke tempat saya?" Tahun depan. Waduh, terlalu lama. Loh, kenapa? Di sini perlu seminar keluarga. Oh, di mana-mana perlu. Ini masalahnya papa juga minta nikah. Loh, kenapa nggak dinikahkan, kan mamamu sudah mati? Nanti takutnya nasib istrinya seperti almarhum mama. Loh, kenapa? Aduh, Bi, pokoknya dulu asal papa naik mimbar khotbah, itu mama berdiri juga dan langsung nunjuk papa. Bohong itu. Bohong, langsung mamanya diangkat masuk kamar. Lama-lama mati stres. Ayo kita melayani sebelum orang lain diberkati, harusnya pasangan kita ya harus diberkati lebih dulu, ya. Terus yang terakhir, istri itu harus menjadi lebih penting dari apapun dan siapapun setelah Tuhan. Supaya nggak salah paham, saya kasih tahu begini. Hubungan kita sama orang tua itu hubungan sedarah, ya. Hubungan kita sama anak itu juga sedarah, tapi sama istri itu sedaging. Nah, kalau darahnya robek, darahnya pasti bermasalah. Jadi kalau mau benar hubunganmu baik, bahagia, yang harus dijaga betul-betul hubungan suami istri, jangan digeser dengan hubungan yang lain, gitu. Sekarang tanggung jawab istri terhadap suami. Ada 2 juga. Yang pertama adalah tunduk kepada suami. Ayat 1 sampai 6 tadi itu, ya. Tunduk kepada suami. Apa sih tunduk itu? Nah ini. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata hupotasso, itu artinya tunduknya itu rela. Rela karena firman. Dia tahu betul nikah itu bagi istri adalah panggilan untuk tunduk, ya. Ingat, ini panggilan, ya. Bagi istri nikah itu adalah panggilan untuk tunduk. Kalau bagi suami panggilan untuk mengasihi. Ya, prakteknya ya 2 hal tadi itu mengasihi sebenarnya gitu, ya. Tunduk itu hupotasso, tunduk dengan rela, nggak ada rasa takut karena rasa tertekan kayak tadi itu ayatnya, nggak ada terpaksa karena suami galak atau dan lain sebagainya. Pokoknya apapun keadaan suamimu, tunduknya itu rela karena melakukan firman, kira-kira begitu. Dan tunduk itu adalah rasa hormat yang datang dari hati yang paling dalam karena ketaatan terhadap firman Tuhan. Seumur hidup seorang istri tidak boleh kehilangan rasa hormatnya terhadap suami. Jadi itu rasa hormat itu, prakteknya tunduk itu rasa hormat tadi. Ya. Gitu. Terus apanya yang harus dihormati? Yang harus dihormati, nih para istri yang harus dihormati, 1, pribadinya sebagai seorang pria. Ya, saya nggak tahu, lupa sudah pernah bersaksi atau belum. Saya punya temen itu badannya kecil gitu, orang Jawa. Saya nggak rasis ya, tapi kesaksiannya bagus gitu. Terus kemudian nggak gagah, pokoknya nggak gagah, kecil, pendek, terus maaf bicara kulitnya agak gelap dikit. Dia nikah itu dapat istri orang Medan, orang Batak. Saya lihat tadi ada orang Batak ya. Terus gagah dia, gagah, tinggi, atletis gitu. Teman saya satu sampai ngomong gini, kok mau ya dia? Saya bilang, ini Tuhan yang atur, saya bilang itu. Terus kemudian visioner lagi, dan teman saya ini kalem banget, sampai saking kalemnya itu
terkesan kayak nggak pinter gitu, ya, gitu. Terus istrinya ya, karena visioner, cekatan, cerdas dan cepat gitu. Biasanya memang gitu. Kalau istri yang cekatan, pinter cari uang, tegas gitu, itu akan dikasih suami itu yang kalem, ya, apa-apa ntar dulu, lama banget ambil keputusan, biasanya begitu. Tapi hebatnya begini loh teman saya ini ya. Saya ngomong begini sama temen, biasanya kalau pria nikah sama perempuan Medan atau sebaliknya, itu mereka minta marga loh. Terus teman saya nanya, loh, saya harus pakai marga apa ya? Istrimu burung apa? Sinaga. Saya bilang, kamu pakai marga sikular putih supaya seimbang. Ini hanya guyon ya, hanya guyon. Yang saya salut tuh gini loh. Istrinya ini walaupun lebih kuat istilahnya gitu dari suaminya, tapi dia menghargai banget, menghormati banget pribadinya seorang suami, fisiknya yang kelihatan, yang nampak itu, dia betul-betul menghargai gitu. Bagaimana cara dia berpakaian itu dikasih apa ya, ditolongin gitu. Terus apa namanya, yang cocok, terus kemudian tampilanmu itu ditolongin. Coba seorang istri tolongin kayak waktu pacaran dulu, kalau kerahnya pacarnya nggak bener dibenerin. Begitu nikah mau mengsle begini mengsle gitu terserah. Justru pada waktu nikah itu betulin ketika kerahnya suamimu nggak betul, tolong fisiknya potongan rambutnya gitu. Saya ini baru potong kemarin saudara, dan saya begitu duduk ditanya model apa Pak? Model pendeta akhir zaman. Dipotong, tahu-tahu hasilnya ini. Bapak ini cocoknya tipis. Ya udah nggak apa-apa, saya suka tipis. Ternyata ditipisin hampir gundul saya. Ya, waduh, nunggu-nunggunya lagi lama. Ini pendeta akhir zaman. Nah, maksudku tolongin. Suamimu itu fisiknya itu, tampilannya supaya enak dilihat orang itu, tolongin. Ya gitu. Itu yang pertama ya, yang harus ditolongin. Pribadinya, sosoknya yang kelihatan itu. Terus yang kedua yang harus dihormati suamimu adalah kepemimpinannya. Nah, gitu. Ada suami yang kalem, tadi itu dipasang dengan yang tegas. Gitu. Makanya kalau suamimu keputusannya lamban, tolongin. Bolak-balik harus tolongin. Kepemimpinannya, ingat ya, yang mengangkat suami seperti apapun dia modelnya, dia menjadi pemimpin itu bukan manusia. Yang melantik itu Tuhan sendiri. Yang memberi otoritas kepada suami menjadi pemimpin itu juga Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda hormati suamimu sebagai pemimpin, Anda sama dengan menghormati yang mengangkat dia sebagai pemimpin. Menghormati yang memberi dia otoritas menjadi pemimpin. Kira-kira gitu. Jadi seorang istri itu melihat suaminya harus seperti itu, ya. Bahwa dia yang mengangkat dan memberi otoritas menjadi pemimpin itu adalah Tuhan sendiri. Terus yang ketiga adalah keputusannya. Ada suami itu sulit ambil keputusan. Lama sudah begitu salah lagi, ya kan? Nah, kalau suamimu salah ambil keputusan, saya mau katakan begini, bagi seorang pria, buat istri dengerin baik-baik ya. Bagi seorang pria itu lebih baik keputusan yang salah daripada tidak ada keputusan. Kenapa? Karena begini, ambil keputusan itu pasti berisiko. Risikonya bisa salah, risikonya ternyata nggak benar gitu ya kan. Tapi kalau tidak ada keputusan itu sebuah kematian karena akan tetap tinggal di zona nyaman dan itu pembunuh tersadis sebenarnya. Gitu. Saya ngajarin anak pria saya juga gitu. Karena anak pria saya itu kalem ya, kalem. Malah adiknya yang wanita itu lebih cekatan gitu. Saya bilang begini, Theo, lebih baik kamu mengambil keputusan dan keputusan itu ternyata salah dan kamu nabrak tembok sampai babak belur, tapi kamu gelundung di ruang sebelah daripada kamu di ruang yang sama. Akhirnya berani dia, ya gitu. Jadi kalau suamimu ambil keputusan salah itu namanya belajar dan nanti dibetulin lagi. Yang bermasalah ketika suami tidak ambil keputusan itu adalah sebuah keputusan juga. Keputusannya adalah tidak mengambil keputusan. Nah, itu akan bermasalah. Nanti kan banyak pria begitu, ya kan? Anak tanya, "Pak, boleh renang?" Tanya mama. "Pak, boleh main ke teman?" Tanya mama. "Pak, boleh nonton?" Tanya mama. Nah, akhirnya keputusan pindah ke mama. Kalau keputusan sudah pindah ke mama, nanti kepemimpinan juga pindah ke mama. Nah, kalau sudah kepemimpinan pindah ke mama, pria itu punya otoritas begini, proteksi.
Ya, terus kalau ada istri tunduk itu sama dengan ditopang begini, ya. Kayak payung jadinya. Nah, kalau sampai kepemimpinan pindah ke istri, itu sama dengan dibalik begini. Terjadi banyak kekacauan, termasuk tomboy, banci itu lahir dari rumah tangga, penyebabnya rumah tangga yang kepemimpinannya kebalik tadi itu, diambil alih oleh mamanya gitu ya. Terus kemudian berikutnya yang harus dihormati suamimu adalah kerja kerasnya, profesinya apapun. Tapi yang harus dilihat tuh kerja kerasnya itu ya. Hasilnya itu hanya dampak sebenarnya gitu. Tapi kerja kerasnya, usaha kerasnya harus dihargai ya gitu. Harus dihormati. Sebab ada istri kalau suaminya hasilnya besar, diam-diam. Tapi kalau penghasilannya kecil, waduh, ya nyablak terus gitu. Seolah-olah suami nggak ngapa-ngapain. Ya kalau suami manajer gitu, gampang sih menghormatinya. Suami kerja di mana di perusahaan ini? Sebagai apa? Manajer. Oh, manajer apa? Produksi. Oh, puji Tuhan ya. Direktur. Wah, ya suami kerja apa di perusahaan ini? Sebagai apa? Direktur. Wah, keren. Kalau kondektur? Suami kerja di mana? Departemen Perhubungan. Sebagai apa? Itu yang Cikarang Pulau Gadung. Pulau Gadung, Pulau Gadung. Maksudnya kernet. Itu muter-muter. Nggak usah. Pokoknya apapun profesi suamimu, apapun pekerjaannya suamimu, harusnya bangga dan terus didoakan, terus dihormati. Karena kalau dia setia dari perkara kecil, dia akan dipercaya perkara yang besar. Nah itu perlu dukungan istri juga. Gitu. Yang kelima, yang terakhir, suami itu yang harus dihormati adalah yang kelima, kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Nomor satu, kebutuhan suami seks. Jadi ini sama-sama nomor satu didengar, ini seks. Nah gitu. Saya pernah ngomong kayaknya ya, seorang suami itu satu hari butuh bicara 7.000 kata, tapi seorang istri butuh bicara 15.000 kata. Ya. Terus seorang suami itu kebutuhannya seks. Di kepala pria ini sebuah data. Ya. Teman saya mengatakannya di sebuah data bahwa di kepala pria itu satu hari itu 24 jam. Terlintas yang namanya seks. Itu sebanyak 240 kali. Ya. Jadi kalau dipotong tidur, dibagi-bagi, ketemunya setiap 4 menit, di kepala pria terlintas yang namanya seks. Ya, makanya harusnya pria jangan lama-lama terpisah sama istrinya. Karena apa? 2 hari aja, 3 hari sudah 720, ya kan? Kalau diterusin sampai lama ya melihat daster dijemur aja dia panas dingin baru daster, ya kan? Nah, makanya kalau boleh nggak terlalu lama. Kalau kata Paulus kan begitu. Ini saya sudah 4 hari terpisah sama istri ya, 4 hari. Berarti dia bawa nanti sore ketemu 4 hari ya. Berarti 15.000 kali 4, 60.000. Dia pasti tumpahin isi hatinya ya. Berita. Saya dari kepala 240 kali 4 juta gitu. Nah, nanti ketemu ini biasanya kalau wanita ya pengen lepas isi hati. Kalau pria enggak, ya lepas semua kalau pria begitu. Kira-kira begitu ya. Ini kebutuhan, dan kebutuhan ini nggak boleh diabaikan karena ini salah satu yang membuat rumah tangga itu jalannya baik. Kita belum pernah bicara komunikasi seks dan uang ya. Komunikasi seks dan uang ini akan dipakai Tuhan untuk membahagiakan rumah tangga, tapi kalau nggak dijaga ini dipakai setan untuk menghancurkan rumah tangga. 3 hal ini aja, komunikasi seks dan uang. Jadi masing-masing hormati kebutuhan ya. Terus kemudian bagi wanita ini seks bukan nomor 1, tapi buat pria nomor 1. Gitu. Terus kemudian yang kedua, tanggung jawabnya istri itu adalah menjaga kecantikan batiniah. Batiniah, inner beauty. Membangun manusia batiniah yang tersembunyi. Supaya apa? Supaya kalau ada suami yang nggak taat sama firman, tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya itu. Nah, gitu. Ingat ya, mulut kita ini kekuatannya nggak seberapa, tapi perilaku kita, karakter kita itu kekuatannya
untuk menarik orang itu kuat sekali, karena apa yang dilihat itu orang lebih percaya, karena itu bukti. Nah, apa sih kecantikan dalam itu? Nah, ini seorang istri itu harus kembangkan ini. Satu, roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, Tuhan itu taruh ini, roh yang lemah lembut dan tentram ini hanya ditaruh di dalam diri wanita, enggak di pria. Ya, gitu. Lemah lembut dan tentram. Lemah lembut itu bukan lemah, ya, tapi itu ulet, lentur, nggak bisa patah gitu. Kayak lilin yang dibentuk-bentuk itu, gitu kayak gitu. Kecuali dicomot begitu. Tapi dia nggak bisa dipatahin gitu. Kira-kira tekuk-tekuk bisa, tapi dipatahin nggak bisa. Nah, wanita itu punya kekuatan seperti itu yang nggak ada pada pria. Makanya wanita itu lebih tabah, lebih tabah, lebih sabar, lebih kalau menghadapi apa-apa itu lebih ulet gitu. Nah, makanya saya pernah ngomong, kehadiran seorang papa akan memberikan identitas supaya punya visi, kehadiran seorang mama memberi sentuhan. Sentuhan itu lembut tadi itu, kayak gitu tadi itu. Makanya kalau anak dapat dua-duanya, visinya jelas, terus menjalaninya kuat, biasanya seperti itu, ya. Jadi tapi Bapak Ibu pernah nggak dengar ada seorang ibu ngomong begini, aku ini gini loh, biar mulutku kayak gini, tapi hatiku sebenarnya nggak begitu. Tai kucing itu namanya, ya kan? Saya bilang, Yesus ngomong begini, yang keluar dari mulut itu sumbernya dari hati. Nah, wanita itu sebenarnya ditaruh hati itu tadi, roh yang lemah lembut dan tentram itu ditaruh di hati wanita supaya apa? Dengan mulutnya itu bisa menyembuhkan orang, harusnya begitu loh, ya. Dan tergantung begini, wanita itu mau nggak kembangkan itu. Anda sudah punya modal. Di dalam hatimu tuh ada roh yang lemah lembut dan tentram itu. Gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap yang anggun dan mempesona. Kalau hatinya itu penuh dengan roh yang lemah lembut dan tentram, sikapnya anggun dan mempesona. Nah, gitu. Coba ibu-ibu periksa, ya. Anggun nggak Anda? Dilihat orang anggun nggak? Ada wanita kalau nunjuk apa-apa sama suaminya pakai kaki, itu loh Pak, kakinya diangkat. Waduh, nggak anggun sama sekali. Makan satu kaki diangkat ke atas, kayak tukang becak, persis tukang becak. Ya. Di Jawa Timur ada seorang istri kalau marah, ngambek itu lari, terus manjat tiang listrik. Duh, ini pegawai PLN apa? Nggak anggun sama sekali. Ya. Istri itu harus anggun. Ya. Tapi bukan settingan ya. Justru di rumah loh kita itu anggun ya, bukan di luar rumah. Kalau di kantor kita bisa anggun, di pekerjaan kita bisa anggun karena kita dituntut ya. Tapi di rumah itu sebenarnya adalah melakukan firman kita. Kalau melakukan firman, janjinya pasti digenapi. Terus yang ketiga adalah perkataan yang perkataan yang meneduhkan. Jadi wanita itu, istri itu kalau bicara begitu, hati suaminya itu jadi teduh. Jadi teduh, jadi lebih sabar, lebih tiba-tiba emosinya jadi turun gitu ya. Tapi banyak juga istri yang kayak bensin ya. Suaminya menyala disiram gitu langsung lebih lebih menyala-nyala lagi. Nggak boleh ya. Istri tidak boleh jadi provokator tapi jadi peneduh suaminya perkataannya. Yang keempat adalah perilaku yang menjadi berkat. Tanpa kata-kata perilaku kita ini sudah memberkati orang. Gitu ya. Jangan sampai kita malah jadi sandungan. Gitu. Yang terakhir pelayanan yang rela. Sebab banyak istri juga melayani nggak rela juga ada. Di Indonesia itu banyak istri suka ngomong begini. Aduh, tak pikir-pikir lama-lama aku ini bukan kayak istri, tapi kayak pembantu. Ya. Ini di Indonesia ya. Tapi masalahnya banyak orang Indonesia juga di Amerika, ya kan? Gitu. Saya mau kasih tahu, pelayanan itu harus rela, dan pelayanan yang rela pasti mendatangkan berkat. Ya, nggak usah menggerutu. Istri saya ini bagus sekali kalau melayani. Ya, saya ditemenin kalau makan, kalau dia sudah makan karena saya pulang lat gitu, dia pasti temenin. Sebab banyak istri juga kasih makan suami itu kayak kasih makan kucing. Ya. Udah makan sendiri ya, aku mau nyuci, ditinggal. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi alangkah baiknya kalau ditemenin. Makan berdua apalagi, itu jauh lebih enak. Dan masih banyak pelayanan-pelayanan yang lain harus dilakukan dengan rela.
Ya. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan, dan kalau dipraktekkan, kasih karunia akan turun. Kalau nggak dipraktekkan, masalah-masalah akan turun juga. Jadi pilihannya hanya dua, mau menurunkan masalah di dalam keluarga, atau menurunkan kasih karunia di tengah keluarga. Kalau hubunganmu rapat, maka kasih karunia pasti turun. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya. Saya ingin mendoakan kita semua, termasuk saudara-saudara kita yang mengikuti lewat media yang lain, supaya diberkati. Anda yang nonton siaran ulangnya juga, kalau Anda punya masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri, ya, termasuk yang di Zoom ini, mari kita tutup mata. Yang hubunganmu suami istri perlu dibantu doa, Anda boleh kasih tanda angkat tangan, saya akan doakan Anda. Semua tutup mata, nggak ada yang buka mata. Haleluya. Boleh angkat tangan langsung, boleh kasih tanda angkat tangan. Saya akan doakan Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, malam hari ini di New York. Kau lihat anak-anakmu yang tergabung dalam Zoom ini, kau tahu keluarga mereka, dan kami percaya kalau keluarga itu kuat, maka pekerjaan pasti lama-lama menjadi kuat. Kalau keluarga itu kuat, maka pelayanan pasti menjadi kuat. Kalau keluarga itu kuat, maka apa saja yang dibangun di atasnya pasti menjadi kuat. Baik saudara-saudaraku yang berada di dalam Zoom ini, maupun yang berada di media lain yang mengikuti siaran ulang juga, Tuhan, apapun persoalan rumah tangga mereka, Tuhan jamah, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan ambil alih supaya terjadi pemulihan. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang coba-coba intervensi dan kemudian mengambil damai sejahtera di tengah-tengah keluarga anak-anakmu, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal memenuhi hati mereka, bahkan kasih karunia turun ke atas rumah tangga mereka, supaya apa saja yang mereka bangun bersama-sama berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat biarlah acara ini yang diselenggarakan setiap saat, setiap waktu, Tuhan selalu memberkati, supaya acara ini bukan hanya sebuah program, tapi ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan banyak orang, baik pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya, oleh karena kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ambil alih hidup kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan janji-Mu, dan tepat pada waktunya kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Ishak Tulus untuk kesediaannya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah belajar bahwa supaya kita mempunyai keluarga yang harmonis, suami istri harus sepadan, dan ada dua tanggung jawab suami, yaitu hidup bijaksana dan menghormati istri, dan juga dua tanggung jawab istri, yaitu tunduk dan hormat kepada suami, dan juga menjaga kecantikan batinia. Dan saudara-saudara, tugas kita sekarang adalah untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan melakukannya agar kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dilakukan pasti akan berhasil. Dan satu lagi untuk para suami, habis ini harus korek kuping supaya kupingnya bersih, supaya bisa mendengarkan istrinya dengan baik, supaya istrinya enggak selingkuh sama tukang gado-gado. Amin. Sekarang saya kembalikan kepada Pastor Ishak Tulus untuk berdoa berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai akhir ibadah kami.
Arahkan hatimu dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu kepada Dia. Biarlah rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan apa saja yang Anda bangun bersama keluarga berhasil. Kiranya berkat Tuhan turun secara limpah-limpah ke atas kita semua. Anugerah, damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang, kecintaan dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, pemeliharaan di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.